Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa haddana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, betapapun banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Allah senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, betapapun besarnya kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Nikmat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena nikmat iman yang ada di hati kita, maka kita semua bisa bersimpu, bersujud, melaksanakan kewajiban kita, beribadah kepada Allah, melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Kita tidak tahu kapan harus mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini. Namun kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salam salawat terlimpah tercurah untuk junjungan Nabi SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat yang memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimahullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan memiliki dampak, apa yang kita perbuat memiliki akibat, bukan saja untuk kehidupan di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Hidup kita bukan di sini, hidup kita bukan saja di sini, tapi juga kelak di sana, di keabadian kehidupan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hidup bukan sekedar bersusah payah, bekerja keras, bermandikan keringat, mengumpulkan harta, mengejar pangkat kedudukan, tapi melupakan bekal untuk mudik ke kampung akhirat. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, di sanalah kehidupan abadi, dan di sanalah pula perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Di sini di dunia kita adalah musafir, persinggahan kita adalah buayan ibu, dan persinggahan terakhir kita adalah liang lahat. Sedangkan rumah kita di sana adalah surga atau neraka. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita butuh bekal untuk di sana. Tentu bekalnya bukan berupa makanan, uang, ataupun harta benda, sebab semua itu tidak berguna sama sekali. Bekal kita di sana seperti ketika suatu hari Rasulullah SAW melewati pekuburan. Beliau menyapa penghuni kubur, "Wahai ahli kubur, wahai ahli kubur, tahukah apa yang terjadi setelah sepeninggal kalian? Istri-istri kalian sudah dinikahi orang lain. Suami-suami kalian sudah menikahi orang lain. Harta dan rumah kalian sudah dibagi-bagikan.
Apakah kalian mau menceritakan apa yang kalian alami? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya mereka bisa menjawab, mereka akan berkata bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tajawwadu fa inna khairal jadid taqwa." Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, takwa bukanlah benda yang berwujud, bukan hal yang konkret, tetapi melainkan sifat perilaku yang harus diusahakan. Bukan seperti lampu Aladin, kita jadi takwa hanya dengan berdoa saja, tetapi harus diikhtiari. Yang jika kita merujuk Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 134, maka pertama, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka memiliki kemampuan berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan sekali lagi, Khatib tegaskan bahwa infak selalu berkaitan dengan harta ataupun uang. Orang yang bisa berinfak dengan uangnya, ukurannya bukan dia banyak duit atau tidak banyak duit, banyak uang atau tidak banyak uang. Boleh jadi ada orang yang uangnya pas-pasan, tapi mampu berinfak dibandingkan dengan orang yang banyak duitnya. Karena berinfak ukurannya adalah mampukah orang itu memiliki kemampuan memberi. Oleh karena itu satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang yang berinfak dengan 1 dirham, pahalanya lebih besar dari orang yang berinfak 100 dirham. Karena orang yang berinfak 1 dirham di dompetnya hanya memiliki 10 dirham. Tapi orang yang berinfak 100 dirham, dia memiliki puluhan juta dirham. Yang kedua, wal'afina 'anil nas. Orang itu memiliki kemampuan memaafkan orang lain. Dan orang yang memaafkan berarti dia berada di posisi lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang minta maaf. Dan